Sistem pencernaan pada manusia sangat kompleks dan telah berkembang selama jutaan tahun lamanya. Secara sederhana, sistem pencernaan tersusun atas rektum, usus besar, usus halus, pankreas, lambung, dan juga hati. Kemudian juga terdapat esofagus serta ketiga kelenjar ludah yang terletak pada mulut. Pertama-tama, makanan akan dihancurkan di mulut oleh gigi dan bercampur dengan saliva atau air ludah yang disekresi oleh kelenjar ludah. Saliva mengandung enzim pencernaan yang disebut amilase. Amilase adalah enzim pertama yang mencerna makanan berupa karbohidrat. Amilase mengubah karbohidrat menjadi bentuk lebih sederhana yaitu maltosa. Makanan yang sudah bercampur dengan saliva disebut bolus. Kemudian, bolus akan diarahkan oleh lidah menuju esofagus. Lalu, esofagus akan mendorong makanan hingga ke lambung. Esofagus tersusun dari beberapa lapisan otot. Dua lapisan bagian terluarnya bertugas dalam gerakan peristaltik, di mana dari kedua kontraksi otot inilah makanan di esofagus bisa sampai ke lambung. Bahkan jika kita makan dengan posisi kepala berada di bawah sekalipun. Nah, gerakan meremas inilah yang mendorong makanan hingga masuk ke lambung. Lambung dibagi menjadi 6 bagian, namun duodenum juga bagian dari usus halus. Struktur lambung sama dengan struktur esofagus. Ketika bolus masuk ke dalam lambung, maka kelenjar mukosa akan mensekresikan lendir agar dinding lambung terlindung dari asam HCl. Kelenjar lambung menghasilkan 1-2 liter cairan lambung per harinya. Karena esofagus tidak memiliki kelenjar mukus seperti lambung, maka keduanya dipisahkan oleh sphinkter. Sphinkter akan berelaksasi ketika makanan masuk ke lambung dan berkontraksi agar makanan kembali ke esofagus. Asam lambung mengandung HCl dan enzim pencernaan berupa pepsin, faktor intrinsik, dan lipase. Makanan yang kita konsumsi kemungkinan mengandung bakteri patogen bagi tubuh. Nah, HCl di sini bertugas mematikan bakteri tersebut. Selain itu, HCl juga berfungsi menstimulus pepsinogen menjadi pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi menghidrolisis protein menjadi polipeptida, proteosa, ataupun pepton. Cairan lambung juga mengandung lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap tubuh. Di sini dapat kita lihat lipase itu menghidrolisis lemak tadi sehingga terpecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dengan cairan lambung dan gerakan peristaltik lambung yang terjadi tiap 20 detik, maka bolus akan tercerna menjadi kim. Kim tidak bisa langsung masuk duodenum karena dibatasi oleh sphinkter pylorus pada ujung lambung. Struktur sphinkter ini sama dengan sphinkter pembatas esofagus dan lambung, namun sphinkter pylorus hanya membuka beberapa milimeter saja hingga kim hanya keluar sedikit demi sedikit. Saat kim keluar dari lambung, maka akan bercampur dengan sekresi empedu dan sekresi pankreas di ampula. Sekresi pankreas ini mengandung proenzim dan enzim pencernaan. Agar dapat bekerja secara efektif, maka pH di duodenum harus dinetralkan, yaitu dengan sekresi empedu yang mengandung hidrogen bikarbonat.
Hidrogen bikarbonat mampu menetralkan pH pada Kim hingga terbentuk pH optimum untuk enzim bekerja, yaitu pH 7 sampai 8. Sekresi pankreas juga mengandung proenzim, contohnya psinogen. Enzim ini diaktifkan oleh enzim enterokinase. Enzim enterokinase diproduksi oleh dinding duodenum. Tripsinogen akan diubah menjadi tripsin yang berfungsi menguraikan protein dan mengaktifkan tripsinogen lainnya. Pada duodenum juga ditemukan enzim alpha amilase seperti di mulut. Enzim ini mencerna karbohidrat menjadi maltosa. Enzim lipase juga ditemukan di duodenum, berperan dalam mengubah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak. Peristiwa ini disebut dengan emulsifikasi. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu. Cairan empedu akan dialirkan ke duodenum melalui saluran ampula. Seperti halnya empedu, pankreas juga mensekresikan enzim pencernaan dan dialirkan ke duodenum melalui ampula. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ileum terhubung dengan usus besar pada bagian kanan bawah perut. Duodenum dan jejunum memiliki permukaan yang berlekuk guna meningkatkan penyerapan nutrisi makanan. Lipatan pada usus duodenum dan jejunum berukuran 1 cm ke dalam lumen dan diselimuti oleh struktur yang disebut villi. Villi meningkatkan penyerapan secara signifikan dan ukurannya berkisar 1 mikrometer. Setiap villi disusun oleh pembuluh darah dan pembuluh limfa atau lakteal. Nutrisi makanan akan diserap oleh villi dan ditransport ke pembuluh darah. Nutrisi yang dialirkan ke pembuluh darah yaitu berupa gula dan juga protein dengan bebas diangkut melalui pembuluh darah ini. Namun, ada juga nutrisi lainnya seperti zat besi yang memerlukan protein pengangkut berupa transferin agar bisa melewati pembuluh darah. Selanjutnya, lemak yang berupa trigliseraldehida akan ditransport melalui kilomikron dan diangkut oleh lakteal di villi. Jadi tidak melalui pembuluh darah namun melalui pembuluh lakteal. Setiap villi diselimuti oleh villi yang berukuran lebih kecil yang disebut dengan mikrovilli. Fungsinya meningkatkan daerah penyerapan. Mikrovilli menyerap nutrien dan membawanya masuk ke lakteal. Bagian terakhir dari usus halus adalah ileum. Ileum tidak memiliki villi. Penyerapan ion elektrolit berupa kalsium terjadi di ileum. Kalsium adalah nutrisi penting pembentuk tulang, rambut, dan gigi. Selain kalsium, unsur seperti seng atau zinc berperan dalam produksi sperma dan sistem imun juga diserap di sini. Kemudian vitamin seperti vitamin B12 yang berperan dalam membentuk dan mematangkan sel darah merah juga diserap. Lalu sisa cairan empedu akan dialirkan kembali ke hati melalui pembuluh darah setelah diserap. Nah, itu dia penyerapan pada ileum. Selanjutnya, makanan akan memasuki usus besar. Usus besar memiliki struktur yang lebih tebal dibandingkan usus halus. Panjangnya berkisar 1 meter dengan posisi yang mengelilingi usus halus. Usus halus dan usus besar dihubungkan oleh katup Bowhin yang akan membuka ketika Kim melewatinya. Usus besar tidak memiliki villi karena semua nutrisi telah diserap sebagian besar di usus halus.
Akan tetapi, di usus besar itu bermukim bakteri dengan estimasi jumlah 100 miliar. Bakteri ini berperan dalam sintesis beberapa vitamin seperti vitamin K. Selain itu, bakteri E. coli berperan dalam pembusukan zat sisa metabolisme hingga menjadi feses. Bakteri ini juga berfungsi membasmi patogen di usus. Dengan gerakan peristaltik, makanan berupa kim akan ditransportasikan dari kolon asenden ke kolon transversum dan terakhir ke kolon desenden. Dalam perjalanannya di usus besar, air akan diserap dari kim dan ditambahkan mukus guna kepentingan defekasi. Sisa metabolisme ini akan ditampung sementara di rektrum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus.